Cerita-cerita yang akan Anda dengar di sini hanya satu hiburan saja. Sekiranya Anda rasa takut, bawa kawan-kawan Anda. Ingat, video ini bukan untuk orang-orang yang lemah semangat. Saya ulang sekali lagi, video ini bukan untuk orang yang lemah semangat. Hei kamu semua yang sedang menonton video ini, apa kabar? Kami harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik pada saat ini. Terima kasih karena sudah subscribe dan sudi menonton video kami. Saya dan semua kru Tengah Tuang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda karena sudi memilih channel kami sebagai saluran hiburan Anda, khususnya pada setiap hari Kamis, malam Jumat. Sekiranya Anda belum subscribe, bolehlah subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapat semua notifikasi setiap kali kami upload konten. Saudara, pada malam ini Anda akan dihiburkan dengan sebuah cerita yang akan dibacakan oleh DJ Dems. Jadi sekiranya Anda ada pengalaman seram, perkara-perkara yang mencemaskan, atau yang pelik berlaku pada Anda, kirimkan kisah-kisah Anda ke alamat email tangatuong, TANGATUWONG Ingatlah semua, konten ini hanya suatu hiburan saja, tidak ada bukti yang mampu membenarkannya. Apa kabar semua? Malam ini Anda bertemankan saya, DJ Dems. Saya akan bacakan 3 kisah seram berkaitan tentang sebuah rumah kuartus kerajaan. Tapi sebelum saya membaca kisah ini, saya ingin mengingatkan apa yang Anda dengar hanyalah satu hiburan. Tidak ada sebarang bukti yang mampu membenarkannya. Dan yang paling penting, jangan sampai Anda termimpi-mimpi. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Aku akan kongsikan kisah-kisah seram yang berlaku di sebuah rumah yang pernah aku tinggal dulu. Maaf, aku tidak boleh dedahkan di mana tempat aku tinggal, karena rumah ini adalah salah sebuah rumah kuartus kerajaan. Kisah-kisah ini aku dapatkan dari 2 buah keluarga yang pernah menginap di sini sebelum kami. Ini adalah kisah keluarga pertama yang pernah tinggal di rumah ini. Kejadian ini berlaku waktu tengah hari. Sedikit mengenai keadaan rumah ini. Kawasan di sekitarnya memang sunyi. Rumah ini dibina dekat kawasan perkuburan Islam. Kira-kira 5 menit dari rumah berjalan kaki ke tapak tanah perkuburan itu. Tidak banyak kereta yang melalui di sini, walaupun rumah ini berdepan dengan jalan raya. Rumah ini juga dibina jauh dari kawasan rumah jiran. Bersebelahan dengan rumah ini ada sebuah bengkel. Tidak pastilah bengkel apa. Yang penting tidak ramai yang pergi ke bengkel ini. Berbalik kepada kisah ini, masa itu
seorang perempuan tinggal bersama anaknya yang masih bayi di rumah itu. Suaminya pada waktu itu pergi bertugas seperti biasa. Jadi masa dia menjaga anaknya yang masih bayi itu, tiba-tiba ada seorang wanita tua datang ke rumahnya. Dia gambarkan wanita itu seperti seorang wanita yang sudah berusia, memakai baju opa dan kain sarung, serta tidak memakai selipar, dan bagian bawah sarung hingga kaki wanita itu dipenuhi dengan lumpur. Bila dia nampak wanita itu berada di pintu rumahnya, dia pun terus bertanya, "Kita cari apa? Kita mau air kah?" Tapi pertanyaan itu tidak dijawab. Malah dia coba mendekati perempuan itu, lalu mengangkat tangannya. Bayangkan, seperti ingin mengambil bayi perempuan itu yang didukungnya pada ketika itu. Lalu apalagi, perempuan itu pun menjerit dengan sekuat hatinya. Masa dia menjerit, dilihatnya wanita tua itu lari, melompat masuk ke dalam kubur, dan perempuan itu mendapati kubur tersebut berasap. Kita teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah keluarga yang kedua pula terkena kepada seorang perempuan yang kebetulan selalu tinggal bersendirian di rumah itu. Kejadian berlaku waktu siang juga. Dia pernah ternampak sapu tangan bercorak bunga warna putih bersama biskut jenama King Kong. Biskut tahun 70-an. Sekadar selingan, biskut ini masih ada lagi di Sabah kalau mau cari. Jadi kembali kepada ceritanya, sapu tangan dan biskut itu ditinggalkan di atas tangga di belakang rumahnya. Dia melihat sapu tangan itu masih baru dan bersih serta berbau wangi. Jadi dia merasa heran mengapa benda itu ditinggalkan begitu saja. Lalu dia pergi bertanya dengan beberapa orang budak yang tinggal di situ. Manalah tahu itu milik mereka. Apabila dia bertanya, tiada seorang pun yang mengaku benda itu milik mereka. Semasa dia merehatkan diri di ruang tamu, kadang-kadang dia pernah terdengar macam ada orang berbual-bual sambil masak di dapur. Apabila dia bangun dan pergi ke dapurnya, tidak ada sesiapa yang berada di situ. Kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Kini giliran aku juga bercerita tentang kisahku. Ini ialah pengalaman kami sekeluarga masa kami tinggal di rumah itu. Masa itu, aku sedang berada di dalam tandas ingin mengambil air wudhu. Tiba-tiba, aku terdengar suara bapakku memanggil namaku dengan suara yang berdengung dan mengejutkan. Bila aku memandang ke pintu tandas, bapakku tidak ada di situ. Lain cerita lagi, ibu saya pula pernah ternampak lembaga hitam yang sedang memerhatikan dia ketika dia tengah memasak di dapur. Dan adik saya pula pernah terdengar seperti orang berjalan di atas bumbung rumah ketika waktu malam. Jadi persoalannya, bayangkan Anda disuruh tinggal di rumah ini selama 5 tahun. Atau dibagi peluang untuk tinggal di sini tanpa membayar sewa rumah. Sanggupkah Anda?
Demikianlah kisah dari aku. Sampai kita berjumpa lagi.